Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kafilah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali pada malam kali ini hadirin kita bisa melanjutkan kembali di antara ikhtiar kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Di malam kali ini kita akan membahas 3 nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang apabila kita mengenal nama ini hadirin, kita akan begitu bahagia sekali memiliki Allah yang senantiasa untuk memberi anugerah kepada kita. 3 nama itu, yang pertama Al-Wahhab, Allah yang maha pemberi segala karunia. Yang kedua Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Dan yang ketiga Al-Fattah, Allah yang maha membuka hadirin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian Allah, Al-Wahhab, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya di dalam surat Ali Imran ayat ke-8 hadirin. Dan ini layak sekali Bapak Ibu semua doa ini agar kita rutinkan. Karena di antara anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita, bagi orang yang beriman tentunya bukan hanya sebatas materi duniawi hadirin, tapi hidayah yang Allah berikan. Bapak Ibu semua, hari ini kita diberikan taufik, dimudahkan oleh Allah, masih hadir sholat tarawih, hadir dan ibadah-ibadah yang lain. Itu tidak lain karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau itu Wahhab, Sang Maha Pemberi karunia. Allah sebutkan Al-Wahhab hadirin di dalam ayat ini, itu konteksnya berkaitan dengan hidayah, Pak. Ini menunjukkan bahwa di antara anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita itu adalah hidayah Allah. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Apa makna Al-Wahhab itu? Ini kata Imam Al-Khattabi, Bapak Ibu semua. Ini apa yang saya tampilkan Bapak Ibu semua, termasuk materi yang saya sampaikan mulai dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Hadirin yang pernah saya sampaikan, ini seluruh materi saya catat dalam buku saya. Saya beri judul Cahaya Asmaul Husna. Meskipun ini belum semua hadirin, saya baru nulis 24 nama. 24 nama itu pun lumayan cukup hadirin, ada 260 halaman. Ini mohon doa, sedang berjalan penulisan jilid kedua, baru beberapa nama hadirin. Ini semoga Allah mudahkan bisa seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah minimal yang 99 bisa dirampungkan hadirin. Kata Imam Al-Khattabi, Bapak Ibu semua, apa makna Al-Wahhab itu? Walladhi yajudu bil 'ata an dhahri yadin min ghairi istithabatin. Al-Wahhab itu, kalau kata Imam Al-Khattabi, dialah Allah yang maha dermawan, yang memberi min ghairi istithabatin, tanpa meminta balasan dari seseorang pun. Hadirin Bapak Ibu semua, Allah memberikan udara yang segar setiap hari kepada kita, makanan setiap hari kepada kita, rezekinya yang tidak terbatas hadirin. Al-Wahhab dalam bahasa Arab, ketika seorang membeli kepada orang lain kemudian dia tidak mengharapkan sedikit pun balasan, itulah Al-Wahhab. Bapak Ibu semua, jangan punya anggapan sedikit pun barusan kita bersujud kepada Allah karena Allah mengharapkan itu
tidak butuh sujud-sujud kita. Allah tidak butuh ruku-ruku kita, karena Allah itu sudah maha berkuasa, maha raja di raja, Al-Malik. Allah itu Al-Qudus, maha suci, tidak butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Tapi justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata ulama yang lain, ini kata Imam Az-Zujaj, hadirin, beliau mengatakan Al-Wahhab itu Al-Kathirul Hibah wal Atoya, Allah yang banyak memberi hadiah dan pemberian. Hadirin, Allah itu memberi kepada kita setiap hari, bahkan setiap saat. Hadirin, Allah memberi kepada kita, hanya kita tidak sadar. Setiap air minum yang kita teguh, setiap udara yang kita hirup, setiap makanan yang kita makan, tiada lain, itu adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Wahhab dibentuk dengan pola kata fa'al, seperti kemarin kita bahas hadirin. Nama dan sifat Allah Ghaffar. Kalau ada satu kata dibentuk dengan pola kata fa'al, pertama itu menunjukkan banyak melakukan, bukan sedikit. Allah memberi anugerah dan karunia kepada kita itu banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, pola kata yang dibentuk dengan kata fa'al itu menunjukkan berulang-ulang, tidak akan berhenti. Ini memberikan isyarat kepada kita, hadirin, andaikan kita diberikan umur oleh Allah bertahun-tahun ke depan, bahkan beratus-ratus tahun ke depan, ingat kita ini memiliki Allah Al-Wahhab, Allah yang siap mengulang-ulang karunia-Nya kepada kita semua. Nah, ini sama seperti nanti nama yang kita akan bahas. Hadirin, satu bentuk kata yaitu Ar-Razzaq. Hadirin, Bapak Ibu semuanya pada Allah, nih beberapa makna Al-Wahhab ini. Pertama, dialah Allah yang memiliki segala perbendaharaan langit. Hadirin, andaikan kita renungkan alam semesta yang Allah ciptakan, siapa yang bisa memberi karunia yang begitu indah, ciptaan-ciptaan alam semesta yang begitu megah dan mewah ini? Dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Al-Wahhab yang bisa menciptakan itu. Allah menciptakan setiap bintangnya jadi hiasan di langit. Allah ciptakan, hadirin, berbagai planet-planetnya, dan itu semua, hadirin, bahkan isi bumi sekalipun Allah sampaikan itu diciptakan untuk kita semua, untuk manusia. Lihat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-49 sampai 50, hadirin. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasahu wa yahabu liman yasha'u dzukur. Milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki, termasuk anugerah anak perempuan, dan Allah memberikan anugerah anak laki-laki. Hadirin, Bapak Ibu semuanya pada Allah, ini karena waktu yang terbatas, kita singkat saja hadirin di beberapa penjelasan. Apa faidah yang bisa kita ambil, hadirin Bapak Ibu semua, dari makna Al-Wahhab ini? Pertama, hadirin, di antara faidahnya, ini kita singkat saja, hadirin. Di antara maknanya, ini yang selanjutnya, Pak, mohon maaf. Allah menegaskan bahwa pemberian Allah itu tidak akan mampu diikuti manusia. Itu makna Al-Wahhab. Ini kata Imam Al-Khattabi ketika beliau mengatakan, kullu man wahaba syai'an min aradi dunya li sahibihi fahuwa wahib. Dalam bahasa Arab, orang kalau memberi sesuatu, mungkin harta, mungkin uang, mungkin benda, dalam bahasa Arab disebut dengan wahib. Tapi dia tidak layak disebut wahab. Orang manusia bisa disebut wahib, tapi kalau disebut wahab nanti dulu. Illa man tasarrafat mawahibu fil awail ataya wa kathurat nawafilu wa damat. Kalau pemberiannya itu pertama banyak, bermacam-macam, berlimpah,
terus menerus, baru ia bisa disebut Wahhab. Hadirin, sebaik-baiknya manusia memberi itu gak akan mungkin setiap saat. Siapa di antara kita yang memberi kepada tetangga kita setiap hari atau bahkan setiap jam? Setiap jam kita datang memberi, setiap jam kita datang memberi, setiap jam kita datang memberi. Hadirin, manusia sebaik apapun hanya sebatas wahib memberi. Tapi Allah mengisyaratkan Wahhab karena Allah itu memberinya bukan sedikit tapi banyak. Allah itu memberinya sangat berlimpah, dan Allah itu memberinya terus menerus. Nah, itu maknanya Wahhab tadi. Nah, itu diantara makna Wahhab. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini kita singkat saja hadirin. Nah, diantara makna terpenting ketika kita mempelajari Asmaul Husna, hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita mengenal Allah begitu senang memberi hadiah anugerahnya kepada kita, maka seperti itu pula lah kata para ulama, kita harus senang memberi hadiah kepada orang-orang terdekat kita. Lihat hadirin, Nabi pernah berpesan kepada kita, tasofaku yadhabul gil, saling bersalamanlah kalian. Bapak Ibu semuanya bertemu di masjid dengan saudara muslim yang lain, saling bersalaman. Hadir bersalaman itu akan menghilangkan hadir kedengkian di dalam hati kita. Tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kepada kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi cara mengamalkan Al-Wahhab itu, kita belum beriman kepada Allah Al-Wahhab sampai kita senang memberi hadiah kepada orang lain. Ya, itu cara mengamalkan Al-Wahhab. Makanya mempelajari Asmaul Husna itu, mengimaninya, mengamalkannya itu tidak mudah sekali, Pak. Jadi, orang yang beriman kepada Allah Al-Wahhab itu akan terlihat dari akhlaknya senang memberi kepada orang lain. Hadir. Atau di dalam riwayat lain, Nabi SAW kata Aisyah, yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi itu senang memberi hadiah dan senang membalas hadiah. Makanya Nabi itu gak boleh pertama menerima zakat, Nabi gak boleh menerima sedekah, Nabi itu bolehnya hanya menerima hadiah. Karena zakat dan sedekah itu kan kata Nabi, innama awsaqun nas, innama shadaqat awsaqun nas. Sedekah-sedekah itu kotoran manusia. Makanya Nabi dilarang untuk menerima zakat dan sedekah. Kecuali Nabi tentu boleh. Nabi hanya boleh menerima hadiah. Maka Nabi di dalam riwayat lain pun menganjurkan kepada para wanita muslimat, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah kalian merendahkan pemberian seorang tetangga kepada tetangganya, walau firsina syad, meskipun kalian diberi firsina syad. Dalam hadirin terjemah-terjemah, firsina itu sering diterjemahkan kaki kami. Jangan rendahkan pemberian tetangga kalian meskipun tetangga kalian memberi kepada kalian kaki kami. Kaki kami berapa kilo Pak? Lumayan hadir. Makanya saya baca hadir syarah hadis ini, ternyata kata Imam An-Nawawi, firsina itu sebenarnya bukan kaki kami, Pak. Kata Imam An-Nawawi, itu kuku kambing, bukan kaki kambing. Janganlah kalian merendahkan pemberian tetangga kalian meskipun tetangga kalian memberi kepada kalian kuku kambing. Saya tanya bapak-bapak di sini, siapa yang pernah dikasih kuku kambing sama tetangganya, Bang? Siapa ada? Ini bahasa mubalaghah, Pak. Jadi kalaupun tetangga itu memberi sesuatu yang sederhana, tidak kita sukai, tidak kita butuhkan, hadirin, jangan rendahkan pemberian itu, karena kalau kita merendahkan pemberian itu bagian dari dosa. Sedangkan saudara kita yang punya niat baik meskipun sederhana, dia mendapatkan pahala dari itu. Hadirin, lihat Nabi mendorong bagaimana mengamalkan Al-Wahhab itu, termasuk dalam bertetangga satu sama lain. Makanya mempelajari Asmaul Husna itu ada kaitannya erat dengan akidah kita, dengan ibadah kita, bahkan dengan akhlak kita. Itu cara mengamalkan Al-Wahhab. Nah,
Bapak Ibu semuanya pada Allah. Kemudian yang selanjutnya Ar-Razzaq. Hadirin, ini diantara nama yang layak sekali kita sering panggil, hadirin, agar kita mendapatkan rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sadarkan, hadirin, bahwa Allah lah yang menjamin rezeki-rezeki kita. Di surat Fatir ayat ketiga misalnya Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Yarzuqukum minas samai wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Hadirin, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu rezeki yang Allah turunkan dari langit dan rezeki yang Allah tumbuhkan dari tanah. Lihat semua apa yang kita makan, itu rezeki yang Allah tumbuhkan dari tanah. Apa yang kita pakai, Pak? Hadirin, mobil yang kita pakai, rumah yang kita diami, hadirin, itu rezeki yang Allah turunkan dari langit dan rezeki yang Allah tumbuhkan dari tanah. Allah sampaikan. Atau di dalam ayat lain Allah sebutkan kata Ar-Razzaq dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lihat tadi kalimatnya, Pak. Pertama Allah menggunakan kata inna. Kemarin saya sampaikan, kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan kata inna, itu menunjukkan Allah ingin menghilangkan keraguan di dalam hati kita. Kemudian Allah sebutkan kata huwa. Huwa dalam bahasa Arab kalau dalam kalimat diawali dengan huwa, itu menunjukkan ta'zim, mengagungkan. Innallah, sungguh Allah itu, huwa, dia Allah, menunjukkan pengagungan. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan. Al-matin lagi sangat kokoh. Al-matin itu dalam bahasa Arab, hadirin, kekuatan di puncak-puncaknya seseorang. Dalam bahasa Arab itu matin. Allah ingin mengungkapkan Allah yang maha pemberi rezeki, karena Allah itu memiliki kekuatan yang paling puncak-puncaknya. Tidak ada satu makhluk pun, bahkan zat pun, yang mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wajar andaikan Allah itu Ar-Razzaq. Seperti halnya kata Al-Wahhab, Allah yang memberi rezeki disebut dengan Ar-Razzaq. Pertama, Allah itu memberi rezeki bukan sedikit tapi banyak. Allah itu memberi rezeki bukan sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Makanya disebut tadi katanya dengan Ar-Razzaq. Kita lihat tadi Bapak Ibu semuanya pada Allah di penjelasan para ulama, apa makna Ar-Razzaq itu. Hari ini kita singkat saja. Contoh Imam Al-Halimi, beliau mengatakan Ar-Razzaq itu yarzuqu rizqan ba'da rizkin wal mughfiru wal muwassi'u lah. Ar-Razzaq itu, kata Imam Al-Halimi, Allah itu memberi rezeki setelah rezeki yang lain. Bapak Ibu semua, hari ini kita diberi rezeki. Kemarin kita diberi rezeki tidak, Pak? Diberi. Minggu lalu diberi, bulan lalu diberi, tahun lalu diberi. Hadirin, itu jadi isyarat. Andaikan hari ini kita diberi rezeki oleh Allah, jangan khawatir, besok, minggu depan, tahun depan, ratusan tahun yang akan datang, karena Allah punya sifat Ar-Razzaq, Allah pasti memberi rezeki kepada kita. Makanya orang yang beriman kepada Ar-Razzaq gak akan pernah hadirin takut, khawatir dengan rezeki Allah. Allah hadirkan rezeki-rezeki terbaiknya, Bapak Ibu semua. Nah, hadirin Bapak Ibu semua daripada Allah. Nah, kita lihat sekarang penjelasan yang lain, hadirin. Kata Imam As-Sa'di, rezeki itu ada dua. Pertama, rezeki yang bersifat umum, baik orang yang beriman, baik orang kafir mendapatkan bagian ini, hadirin. Makanya jangan satu waktu, jangan merasa cemburu, hadirin. Kok ada orang yang kufur kepada Allah tapi masih diberi rezeki oleh Allah? Ada orang yang gak sholat tapi dia masih diberi rezeki oleh Allah. Dia
tidak mau beribadah masih diberi rezeki oleh Allah, itu rizqun 'am. Rezeki secara umum Allah bagikan rezeki itu kepada siapapun. Tapi kata Imam As-Sa'di, ada rezeki yang itu secara khusus. Wa huwa rizqul qulub, dan itu adalah rezekinya hati, wa taghdiyatuha bil ilmi wal iman. Dan hadir nutrisinya itu adalah ilmu dan keimanan. Bapak Ibu subhanahu hari ini yang kita mulai mengenal nama Al-Wahhab, kita mulai mengenal nama Ar-Razzaq, ini adalah rezeki khusus yang tidak Allah berikan kepada sembarang hamba-hambanya, Pak. Berapa orang Bapak Ibu semua di luar sana, jangankan orang yang kufur kepada Allah, seorang muslim belum mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, Pak. Padahal nikmat yang paling tinggi kata Malik bin Dinar itu adalah ketika seorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ar-Razzaq hadirin, termasuk keimanan kita. Keimanan kita ini adalah rezeki yang khusus. Makanya kalau kata Imam hadirin Az-Zubaydi dalam Tajul Arus, beliau mengatakan rezeki itu tidak hanya yang bersifat madiyah. Kan biasanya hadirin, kita kalau meminta rezeki kepada Allah, ya Allah tolong berikan rezeki, tolong berikan rezeki. Yang dimaksud rezeki itu apa, Pak? Kalau kita kan yang dimaksud rezeki itu duit hadirin, uang, Pak. Padahal rezeki itu dalam bahasa Arab pun tidak semata-mata harus bersifat materi. Ada rezeki-rezeki yang bersifat non materi hadirin, ilmu, keimanan, rasa syukur, sabar, kenikmatan dalam beribadah hadirin, kehusyuan dalam beribadah, itu pun termasuk bagian dari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala hadirin. Nah, itu adalah bagian dari rizqul khos, rezekinya khusus yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada rezeki yang paling mulia di hadapan Allah hadirin, yang Allah isyaratkan di surat Toha. Bapak Ibu semua perhatikan di surat Toha ayat ke-131, Allah sebutkan rezeki terbaik Allah Subhanahu wa taala. Apa rezeki terbaik Allah itu? Ketika Allah berfirman hadirin, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Satu waktu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad hadirin, supaya Nabi Muhammad SAW tidak terkagum dengan kekayaan harta yang dimiliki oleh pembesar-pembesar Quraisy. Allah berfirman seperti apa? La tamuddanna 'ainaika, Muhammad, jangan sekali-kali engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang kami anugerahkan kepada mereka. Minhum zahratal hayati dunya. Kenikmatan dunia itu disebut dalam ayat ini dengan kata zahroh. Zahroh itu bunga, Pak. Nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir disebut bunga. Kata para ulama, kenapa nikmat dunia itu disebut bunga? Karena seindah-indah apapun bunga yang kita miliki di pengarangan rumah kita, tidak akan lama akan layu, warnanya pudar, rusak, lumat, hancur, hilang. Seperti itulah nikmat-nikmat dunia yang kita miliki. Ada orang, Pak, dia beli mobil hari ini yang paling bagus, Pak. 50 tahun, 100 tahun kemudian mobilnya menjadi mobil yang mungkin paling kuno, Pak. Itu nikmat dunia hadirin. Ada orang punya rumah bagus sekali hadirin, tapi bisa jadi bertahun-tahun ke depan hadirin rumah itu menjadi rumah yang lapuk, bahkan tidak mau didiami oleh orang-orang. Itu sifat dari dunia. Makanya Allah sebutkan dunia itu dengan zahratal hayati dunia. Linaftinahum fi, kami hendak menguji mereka, kata Allah. Harta dunia itu hakikatnya ujian. Kemudian Allah sebutkan wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi hadirin, kalau ayat ini berbicara tentang rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang kafir berupa harta dunia, dan kemudian Allah sebutkan rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal, ini menjadi isyarat hadirin bahwa rezeki terbaik yang Allah berikan itu adalah keimanan dan kesolihan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Andaikan harta itu adalah rezeki terbaik dari Allah,
atau andaikan harta itu jadi bukti cinta Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya Fir'aun dan Qarun adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi realitanya justru Fir'aun dan Qarun adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah keimanan dan kesolehan. Ini rezeki yang terbaik yang Allah berikan. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini kita singkat saja. Bagaimana kita mengamalkan sifat Ar-Razzaq dalam kehidupan kita? Pertama, kita tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Hadirin, karena kita tahu Ar-Razzaq itu Allah yang memberi rezeki banyak dan berulang-ulang. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Carilah rezeki di sisi Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian kepadanya. Ilaihi turja'un. Kalian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu semua, siapa yang mengenal nama Allah Ar-Razzaq, maka sudah layaknya bertambah ketaatannya kepada Allah. Lihat di dalam Al-Quran, ketika semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, semakin bertambah rezeki yang Allah berikan. Wa allaw istaqamu ala tariqah, jika mereka istiqomah dalam jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan air yang berlimpah. Yang dimaksud kata para ulama tafsir, rezeki yang banyak. Semakin banyak kita taat kepada Allah, hadirin, maka semakin berlimpah rezeki yang Allah berikan. Ketiga, menjauhi dosa, karena di antara penghalang rezeki turun itu adalah dosa-dosa kita. Lihat di dalam hadis, hadirin. Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Bisa jadi Allah itu hendak memberi ini, memberi itu, memberi ini, tapi karena dia berbuat dosa, kemudian terhalang rezekinya karena dosa-dosa yang dilakukan. Keempat, hadirin, carilah rezeki yang halal, karena Allah pun memberi rezeki kepada orang-orang yang bermaksiat. Hadirin Bapak Ibu semua, dalam Al-Quran Allah sampaikan, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian, rezeki yang halal dan rezeki yang thayyib. Saya mau tanya Pak, nanti malam misalkan ada pencuri, dia mencuri motor, dapatlah dia motornya Pak, dia dapat motor itu. Besok pagi dia pakai, hadirin, motor itu Pak. Saya mau tanya, kira-kira motor itu rezekinya pencuri bukan Pak? Saya ulangi lagi ya. Malam ada pencuri motor, hadirin. Dia mencuri motor, hadirin. Dia dapat motornya, besok pagi dia pakai motor itu hasil curian. Motor itu rezekinya bukan? Rezekinya Pak, hanya rezeki haram. Itu rezekinya. Makanya Allah perintahkan kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah rezeki yang halal, karena bagi seorang mungkin mereka menempuh rezeki-rezeki yang diharamkan oleh Allah. Hadirin. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, yang terakhir ada satu doa, hadirin. Doa ini bagus sekali. Yang ini mengisyaratkan bahwa rezeki itu tidak terbatas pada harta duniawi. Kita sering meminta rezeki kepada Allah berupa harta, tapi seringkah ketika kita minta rezeki kepada Allah, rezeki yang dimaksud itu adalah kesolehan dan ketakwaan, dan itu yang diminta oleh Nabi SAW. Lihat tadi, ini di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi pernah berdoa seperti ini, Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah rezeki kepada diriku. Rezeki apa yang dimaksud? Hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Berilah aku rezeki berupa cintamu dan cinta orang-orang yang akan memberikan manfaat cintanya di sisimu. Lihat, Nabi meminta kepada Allah rezeki, bukan harta Pak.
Karena tidak pernah Nabi meminta tambahan harta kepada Allah kecuali hanya tambahan ilmu. Dan bahkan Nabi meminta rezeki kepada Allah pun rezeki berupa kecintaan Allah kepada kita. Nah, layak sekali doa ini hadirin agar kita lantunkan, diperbanyak oleh kita, agar Allah hadirkan rezeki, bukan hanya semata-mata hadirin kita meminta rezeki dari harta duniawi kita, dan itu boleh sekali hadirin. Allah itu sangat senang sekali ketika kita meminta kepada Allah. Tapi jangan lupa ada rezeki Allah yang paling mulia dan yang paling baik, yaitu berupa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini sebagai penutup, ini karena waktu yang terbatas, hadirin Bapak Ibu semua, insyaallah mungkin Al-Fatah kita gabungkan di pertemuan yang akan datang. Ini karena ada beberapa penjelasan yang tidak sedikit. Nah, sebagai penutup kita baca doa ini bersama-sama. Doa meminta rezeki kepada Allah agar Allah mencintai kita semua. Allahumma urzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kecintaan-Mu dan rezeki kecintaan orang-orang yang cintanya memberikan manfaat di sisi-Mu. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Hadirin, untuk Al-Fatah insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Hadirin, semoga apa yang kita bahas ini jadi wasilah Allah berikan anugerah dan rezeki yang berlimpah kepada kita. Terlebih tadi anugerah dan rezeki berupa kesalihan dan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.